Baik, text mining with Python. Kenapa kita pilih Python di sini untuk menerapkan text mining atau untuk melakukan text mining? Secara popularitas dulu kita bicara di sini. Tahun 2019, setahun yang lalu lebih. Itu secara ranking ya, si Python ini naiknya sangat pesat. Jadi ranking 1 dibanding dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Which means kita ketika menggunakan Python itu insya Allah ketika kesulitan itu temennya banyak gitu ya. Secara populer kita nggak sulit lah cari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita temui ketika kita menerapkan text mining dengan Python. Karena ya ini popularitasnya dia baru tinggi banget nih, terutama untuk permasalahan data science atau mungkin NLP atau mungkin data mining dan sebagainya. Oke, ini sekedar cuplikan saja. JavaScript may be the most in-demand language by employers, but Python wins the heart of developers across all ages, according to our love-hate index. Oke, ini sekedar refreshing saja. Jadi si Python ini memiliki kedudukan spesial di hati para developer ya, di segala umur. Meskipun di sini si JavaScript ini cukup demand-nya cukup tinggi di dalam dunia development software. Nah, ini alasan kenapa sih kita pakai Python di dalam text mining ya. Yang pertama adalah Python has a healthy, active, and sportive community. Ya, jadi komunitasnya cukup aktif. Kemudian ya tadi, ketika kita ada masalah itu, kalau komunitasnya aktif, insya Allah solusi ada lah gitu ya. Kemudian sponsor juga. Kemudian Python ini has big data. Kemudian juga library-nya ini yang cukup memanjakan para developer, sehingga kita bisa cukup ringkas dalam menuliskan code. Kemudian Python ini reliable dan efisien. Penulisannya code ini nggak terlalu ribet. Kemudian ya, yang terakhir adalah Python is incredibly easy to learn and use. Buat para pemula saya kira cocok banget nih kalau mau belajar data science, mau belajar NLP, text mining pakai Python karena saya yakin ini cukup mudah. Nah, ini saya bilang Paradise kenapa? Ya, ini library-nya banyak banget yang kita bisa pakai nih. Kalau mau berurusan dengan images bisa pakai NumPy, OpenCV, Scikit. Berurusan dengan teks ada NLTK, NumPy, Scikit. Ada juga nanti ya Spacy, kemudian ada FastText, kemudian macam-macam banyak sekali. Kemudian mau berurusan dengan audio ada Librosa. Kemudian mau machine learning di sini bisa pakai Pandas, bisa pakai Scikit. Ada Matplotlib, Seaborn, Scikit. Kemudian mau pakai deep learning ada TensorFlow, PyTorch, Keras dan seterusnya. Kemudian untuk scientific computing kita bisa pakai SciPy. Kemudian untuk web application kita punya Django dan seterusnya. Jadi ini Python ini cukup lengkap kalau bisa saya bilang. Nah, khusus di natural language processing libraries ada tadi Spacy, kemudian ada TextBlob, ada NLTK, ada Polyglot. Ya, Spacy ini beberapa tutorialnya juga sudah saya buat di channel YouTube saya. Kemudian ada Gensim, ini biasa dipakai untuk topik atau semantic modeling, ada pattern, ada NLTK. Ini juga ada tutorialnya di channel ini. Kemudian ada TextBlob, Polyglot, dan seterusnya. Ini beberapa library NLP yang mungkin akan teman-teman sering pakai nanti ketika mengimplementasikan text mining ataupun NLP dengan Python. Ini beberapa library yang sangat mungkin sering dipakai nanti dari teman-teman. Yang pertama Pandas, ini biasanya untuk membantu merapikan data sih, untuk melihat data grid dan seterusnya, itu kita bisa pakai Pandas. Kemudian ada SciPy, ada NumPy juga, numerical Python. Ini Matplotlib untuk visualization, ada Scikit-learn. Ini beberapa library machine learning juga ada di Scikit-learn di sini. Ada Seaborn, ini juga membantu untuk visualization. Kemudian ada Scrapy, ini untuk membantu scraping data, ngambil data dari internet. Nah, untuk deep learning, teman-teman bisa pakai ini, TensorFlow, Keras, Theano, PyTorch. Insya Allah saya pelan-pelan sih akan bikin tutorial tentang deep learning nanti. Ditunggu saja. Dan kemudian untuk tools, ya, teman-teman bisa pakai Anaconda. Ini cukup lengkap juga. Ya, ini free dan open source. Kalau teman-teman mau install di lokal komputernya teman-teman. Nah, untuk kode editornya, saya ada beberapa referensi, ada VS Code, ada Jupyter, PyCharm, Spider, Tony, Atom. Saya pribadi lebih cenderung kepada nomor 1, Visual Code Studio.
Atau teman-teman kalau mungkin tertarik juga Jupyter juga oke lah. Tapi di sini saya lebih nyaman dengan Visual Studio, dan di Visual Studio ini ada apa namanya? Ada add-on-nya untuk menjalankan Jupyter Notebook di situ. Jadi kita bisa menjalankan Jupyter di Visual Studio Code. Oke, untuk yang online, nah teman-teman bisa juga pakai GPU, ya, bisa pakai TPU, dan itu gratis. Teman-teman bisa pakai Colab, bisa pakai Kaggle, ada Google Cloud Platform, ada Azure, ada Jupyter. Dan saya pribadi cenderung nyaman dengan yang ini, Colab, punyanya Google. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi dan memberikan wawasan. Dan